Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang hari ini kita bertemu dalam penjelasan kandungan-kandungan Al-Quran, melanjutkan pelajaran bagaimana Al-Quran menjadi penebar atau menjadi mukmin penebar cahaya dengan salah satunya Al-Quran, menjelaskan fungsi Al-Quran, yakni di surah Al-Isra ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal solih bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maka fungsi Al-Quran ini diantaranya petunjuk kepada yang paling lurus dan memberi kebahagiaan kepada mukmin yang beramal soleh. Allah mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran, bahwasannya ia memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, yakni lebih adil Al-Quran itu, dan mulia dalam aspek akidah, amal perbuatan maupun akhlak. Barang siapa yang meraih petunjuk dengan seruan ajaran Al-Quran, maka dialah manusia yang paling sempurna. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dengan wasilah Al-Quran itu tentu dia yang paling terbaiknya, paling terbaiknya karena dikatakan bagaimana akidahnya benar, kemudian juga amal perbuatannya sesuai, dan akhlaknya mulia. Itulah orang yang sempurna akan meraih petunjuk Al-Quran. Maka dialah manusia yang paling sempurna, paling lurus, dan paling syarat dengan petunjuk dalam segala urusannya. Diberikan di segala urusan itu petunjuk-petunjuk, solusi-solusi yang memudahkan segala permasalahannya. Karenanya Al-Quran itu benar-benar menjadi obat juga, serta menjadi adanya jalan keluar, ya. Dikatakan ya ja'allahu makhraja, nah itu pasti, ya. Itulah keistimewaan Al-Quran. Ya, penuntut hidup mendapatkan jalan keluar, ya. Undang-undang negara mau halus pisannya, mata negara gitu. Iya. Mungkin pakai dasar Al-Quran. Iya, dengan dasar Al-Quran, paling adil Al-Quran itu, ya. Paling adil.
Dan Al-Quran itu memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Ya. Oke. Yakni yang berbentuk kewajiban maupun perbuatan yang sifatnya sunnah ya. Jadi amal soleh itu diantaranya kewajiban-kewajiban sebagaimana sholat ya, kemudian juga saum bulan Ramadan ya, terus juga haji ya, Iya terkenal yang kayak haji bagi yang mampu itu ya. gambar kenal. Jadi Haji Syara. Mana nyesekkeun? Al-Quran memberikan kabar gembira ya pada mereka yang beramal, yakni yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya, yang sunnah mereka kerjakan, apalagi pada hal-hal yang bersifat wajib gitu ya, bersegera ya. Nah itu apa balasannya? Bahwa mereka akan mendapatkan ajron kabiron. Allah telah menyediakannya bagi mereka tempat kemuliaannya, yakni surga, yang tidak ada mengetahui karakteristik dari surga itu kecuali hanya Allah saja ya. Jadi yang kita ketahui ya, surga banyak tuh ya sifat-sifatnya di surat An-Naba khususnya tuh ya, ini sifat-sifat atau apa kenikmatan-kenikmatan di surga tuh ya gitu. Dikatakan innal muttaqina kan, ini kenikmatannya kan mafaza, terus hadaika wa anaba, akawaib atsroba dan seterusnya kan, itu di surah An-Naba ya. Nah itu karakteristik surga itu kan yang dijelaskan kenikmatan-kenikmatannya ya. Di antaranya juga bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu ya. Itu sudah hafal ya. Ya kan ada kelas-kelas Ya, kan di antaranya kulama ruziku minha min samaratir rizqan qalu gitu ya. Adanya pepohonan tuh ya yang menghasilkan buah-buahan. Itu adalah rezeki ya. di layanan para bidadari mungkin ya. Iya, Kalau masuk surga 40 itu rezeki dari Allah itu ya, surga itu. mau apa tinggal nyari ose lah cik Sunda namanya. Hmm. Tapi itu juga hanya sebagian yang diberitakan kepada kita ya. Surga seluas langit dan bumi itu ya, dan seterusnya hanya sebagian saja. Artinya secara keseluruhan kita tidak tahu karakteristiknya ya. Ya. Hanya yang Allah beritahukan sedikit saja. Di Al-Quran kan ada gitu. Iya. Baca surat. Nah itu bagaimana balasan buat orang-orang yang beramal soleh.